Ratib Al-Atas, ya, yang mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir kita mudah-mudahan bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ya, dan juga sebagai media taqarrub kita, yang mudah-mudahan dengan berzikir Allah angkat derajat kita, dan juga sebagai media pertolongan penyembuh kita, ya, mudah-mudahan Allah angkat ya musibah ini di negeri kita, ya, mudah-mudahan semuanya berjalan seperti sedia kala, ya. Salah satunya yang tadi kita minta adalah meminta keamanan, ya, keamanan buat diri kita, buat diri, keselamatan juga buat diri kita dan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, tema kajian pada hari ini, tema tausiah singkat yang akan disampaikan pada hari ini adalah 3 penyempurna iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihi yastakmilu imanuhu. Rajulun yakhafu fillahi laumatal laim, rajulun la yakhafu fillahi laumatal laim, wala yura'i bi syai'in, ya, min amali wa idza urida alaihim ra'ani li ahadihima ad-dunya wal akhiru lil akhirati ikhtara amrul akhirah 'ala dunya. Ya, kata Rasulullah, salah satu ada 3 hal, man kunna fihi, yang apabila orang melakukan 3-tiganya ini, man kunna fihi, ya, melakukan yang demikian ini, yastakmilu imanuhu, imannya akan sempurna. Ya, ini kata Rasulullah. Apa itu 3 hal? Yang pertama kata Rasulullah, rajulun la yakhafu fillahi laumatal laim. Ya, rajulun la yakhafu fillahi laumatal laim, yaitu seseorang la yakhafu fillahi, tidak takut di dalam hal taat kepada Allah. Fillahi maksudnya fi taatillahi. Rajulun, seseorang yang tidak takut ketika beribadah kepada Allah, tidak takut apa? Laumatal laim, yaitu celaan atau caci maki, hinaan dari orang-orang yang suka mencela, yang suka menghina. Ini poin pertama. Kata Rasulullah, orang, ya, kalau mau imannya sempurna, kata Rasulullah, kalau mau mendapatkan kesempurnaan iman, ya, yang pertama adalah poinnya tidak takut dengan celaan, tidak takut dengan omongan orang ketika dia taat kepada Allah. Ini memang salah satu godaan iman, ya, godaan iman. Iman itu pasti diuji. Salah satu ujiannya adalah dari orang-orang, ya. Bisa aja, ya, kita misalnya mulai suka kajian, suka mulai ngaji, ada aja yang nyela, biasanya ada aja orang-orang yang jahil, yang usil, ya, yang suka mencela, yang suka menghina. Orang mau berbuat baik, orang mau berbuat taat, suka ada orang yang mencela, menghina. Orang mau sedekah, orang mau mulai tobat, orang mau mulai menghindarkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, pasti ada aja cobaannya. Salah satunya adalah dikata apalah, ya, dikata so alim, dikata so baik, dikata so bijak. Bahkan mungkin lebih kasar kata-katanya. Laumatal laim itu kata-kata hinaan, cacian, itu kasar, ya. Laumatal laim, orang yang suka mencela, orang yang selalu menghina, pasti ada yang begitu, ya. Itu cobaan, memang ujian. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, ini kaitannya dengan Al-Quran, ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu azillatan 'alal mu'minin a'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumatal laim. Ya, dzalika fadlullah
Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim. Ya, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, katanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, barang siapa yang murtad, yang kembali kepada ajaran yang tidak benar, yang kembali kepada akidah-akidah yang menyimpang, yang kembali kepada kelalaian, ya, murtad andinihi, dari agamanya, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbunahum yuhibbunahu, ya, maka Allah akan mendatangkan kepadanya kaum, yaitu suatu kelompok, suatu golongan, yuhibbunahum, yang Allah suka kepada golongan itu, wa yuhibbunahu, dan golongan itu pun suka kepada, mencintai Allah, suka maksudnya mencintai kepada Allah. Yang bagaimana? Azillatan alal mu'minin. Nah, ini orang yang dicintai Allah dan Allah juga cinta kepada dia. Bagaimana? Azillatan alal mu'minin, yaitu orang yang bersikap lemah lembut, ya, baik, ya, lemah lembut, santun kepada orang-orang mukmin. Dan aizzatan alal kafirin, dan bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi, yang mereka itu berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumatal laim, dan tidak takut, ya, dengan celaan, caci makian orang-orang yang suka mencela. Artinya poinnya di sini adalah orang-orang, ya, yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yaitu orang-orang yang Allah cintai dan Allah juga cinta kepada mereka. Apa itu orang-orang yang salah satunya adalah yujahiduna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak takut terhadap celaan-celaan orang-orang yang suka mencela, terhadap orang-orang yang suka mencaci maki. Zalika fadlullahi yutihi may yasha, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Artinya apa poinnya di sini? Kita walaupun suka, ya, walaupun perjuangan kita beribadah, ya, kita berbuat baik, kita haji, kita sedekah, itu pasti ada orang yang usil, kata Allah. Yang kayak begitu, ya, jangan dihiraukan, ya, tetap ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin yang kedua, Rasulullah bilang, kan tadi rajulun yaqafu fillahi wa la. Yang kedua, wala yara bi syai'in min amalihi, dan tidak riya sedikit pun tentang amalan-amalannya. Ya, jadi kalau kita punya amalan-amalan baik, kita sering sholatnya lebih baik daripada orang, kita sering tahajud, orang lain enggak, kita sering sedekah, orang lain enggak, kita jangan merasa lebih baik daripada orang. Ini yang dimaksud Rasulullah. Dan juga jangan riya. Sebab apa riya? Riya itu adalah bisa membatalkan pahala sedekah kita, bisa membatalkan pahala sholat kita. Sebab percuma kalau orang sholat tanpa dilandasi dengan ikhlas, percuma kita sholat kalau hanya ingin dipuji orang, cuma capek-capekin doang, cuma nggak dapat pahala, yang ada dapat dosa, kata Allah. Kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya, kata Rasulullah, yang paling aku takuti, ya, yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik yang kecil? Kata Rasulullah, qala ar-riya. Kata Rasulullah, syirik yang kecil itu adalah riya. Riya, ya, jadi riya itu termasuk syirik, dosa. Tetapi dosanya dosa kecil, tidak seperti syirik menyekutukan Allah. Riya ini dianggap syirik. Kenapa? Karena kalau kita riya, kalau kita berbuat baik, hanya ingin dipuji orang, hanya ingin dilihat orang, hanya pengen kelihatan bagus di medsos, hanya pengen kelihatan dipandang orang baik, hanya pengen dipandang kedudukan kita kaya. Misalnya, kita sedekah biar kelihatan kaya, kita sedekah biar kelihatan baik, buat gaya-gayaan di medsos misalnya, itu seakan-akan kita menduakan Allah. Loh, kok bisa? Karena kita membutuhkan saksi lain sebagai saksi lain selain Allah. Padahal wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang mengetahui, cukuplah Allah yang menjadi saksi kalau kita beribadah. Kalau kita riya yang kayak begitu, kalau kita riya cuma ingin dapat pujian orang, itu percuma, pahalanya nggak dapat. Ya, soalnya sedekah cuma uang-uang gitu doang, pahalanya nggak dapat kalau kita dilandasi riya. Ada juga Al-Quran, ya, dalilnya di dalam
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adza, dengan menyakiti dan berkata yang buruk. Kalladzi yunfiqu mala uria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan, seperti orang yang bersedekah hanya ingin dilihat manusia, ya, riya. Kalladzi yunfiqu ria'an nas kama salihi kama salih sofwanin alaihi taraf asabahu wabilun fatarakahu soda. Ya, kata Al-Quran, orang yang riya itu kalau sedekah ibarat batu, ya, di atasnya ada turab, fa'asabahu wabilun, kemudian ketimpa hujan, batu itu ketimpa hujan, maka batu itu menjadi licin lagi. Fatarakahu soda, maka batu itu menjadi licin lagi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, maka dia tidak mendapat apa-apa dari usahanya. Ya, kata Al-Quran begitu. Kalau kita riya, percuma, itu batu udah dihiasin. Misalnya udah batu, di atasnya ada pasir, kemudian karena kita riya, itu pasirnya luntur sendiri. Ibarat pasir yang ketimpa hujan, ibarat batu yang tertimpa air hujan. Maka batu itu menjadi licin lagi dan tidak ada mendapatkan bekas apa-apa. Ya, kalau menurut Al-Quran begitu. Jadi riya itu bisa membatalkan pahala sedekah kita, bisa membatalkan pahala sholat kita, bisa membatalkan pahala puasa kita kalau kita niatnya tidak ikhlas. Maka poinnya adalah ini anjuran Rasulullah, perintah untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas pasti tidak sempurna iman seseorang. Kalau hanya riya, kalau buat gaya-gayaan doang, kalau cuma buat status orang, cuma status dilihat orang doang, itu ibadahnya nilainya nol, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dinilai baik di sisi manusia, tetapi di sisi Allah tidak ada nilai apa-apa. Selanjutnya poin yang ketiga, kata Rasulullah, wa idza urida alaihi amran, dan apabila dihadapkan, dibenturkan kepadanya dua perkara, lihat yang bagaimana, lihadihima lidunya, salah satunya adalah perkara tentang dunia, wal akharu lil akhirah, yaitu dan salah satunya adalah urusan akhirat. Kemudian ikhtar amrul akhirah, kemudian dia memilih lebih mengutamakan amrul akhirah, yang perkara urusan akhirat daripada dunia. Nah, kalau orang yang kayak begini, kata Rasulullah, yang sempurna imannya. Sebab apa? Dia mendahulukan kepentingan akhiratnya daripada kepentingan dunianya. Kata Rasulullah begini, ini termasuk sempurna imannya. Sebab apa? Ini juga termasuk ujian iman. Kadangkala seringkali orang beriman ya dibenturkan dengan urusan-urusan duniawi. Ya, urusan duniawi, ya, urusan yang bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang dimaksud urusan duniawi, tentu bukan duniawi yang sehari-hari, tetapi urusan duniawi yang bisa melalaikan, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah Al-Quran surah Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, padahal kata Allah, akhirat itu lebih baik, khairun wa abqa, dan lebih kekal. Artinya apa? Orang mestinya kita yang mendahulukan, kalau ada dua, ya dibenturkan dengan dua urusan, ada urusan dunia dan urusan akhirat, maka kita harus pilih urusan akhirat. Ya, sebab apa? Kata Allah, akhirat itu lebih baik, ya, karena dunia ini ya malah kata Rasulullah menurut hadis dari riwayat Abu Hurairah, ala inna dunya mal'unah. Kata Rasulullah, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Kata Rasulullah, dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat, kata Rasulullah, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Lanjutannya, illa zikrallahi wa mawala, kecuali zikir kepada Allah, wa alim au muta'allim, atau orang yang alim dan orang yang belajar, orang yang berilmu dan orang yang belajar. Artinya apa? Ini masih terkait dengan hadis yang awal, yaitu poinnya adalah kita harus menjauhkan diri dari perkara-perkara dunia yang bisa kira-kiranya menjauhkan diri dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan illa zikrallahi, kecuali
zikir kepada Allah, yaitu karena zikir kepada Allah bisa mendekatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan sehari-hari, yang bisa menjadi sarana media kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poinnya. Intinya ada 3 tadi ya, kata Rasulullah, 3 hal yang bisa menyempurnakan iman. Yang pertama adalah ya tidak takut terhadap celaan, tidak takut terhadap gunjingan orang-orang. Yang kedua, jangan ria dan mestinya harus ikhlas. Sebab percuma kalau orang beriman tidak ikhlas. Yang ketiga, poin terakhirnya adalah mendahulukan kepentingan urusan-urusan akhirat dibandingkan urusan-urusan yang di dunia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi intinya kita adalah beribadah, tetapi bukan muanya tetapi bukan seumur hidup kita habisin buat ibadah. Tetap kita harus bekerja, melakukan bagian kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasib kita di dunia, tetapi ingat ya, di dunia juga jangan kebablasan, jangan melalaikan kita terhadap inti hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat waktu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat pribadi di layanan ada namanya layanan chat, nanti ada. Oh ya, dan selanjutnya untuk sore hari kita majukan, berhubung nanti malam Jumat, kita majukan zikir sorenya jam 5 sampai jam setengah 6 yang akan dipimpin oleh Akhinul Kiram Muhammad Zainul Arif yang akan nanti membacakan Ratib Al-Haddad. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.